Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa kembali di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan, guru, dosen, calon guru atau calon dosen, mahasiswa atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang volunteer relawan yang akan mewakili peserta Zoom meeting yang lalu untuk menanyakan hal yang terkait dengan Zoom meeting yang telah disampaikan melalui chatroom maupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik, saya coba membacakan pertanyaan pertama. Ya. Dari Mbak Tisa, basic keilmuannya Magister Ilmu Komputer. Magister Ilmu Komputer. Ya, pertanyaannya, apakah instrumen penilaian micro teaching dan wawancara ini bisa didapatkan dan dijelaskan ke peserta? Yang kedua adalah untuk menjadi bahan perhatian, karena di benak calon dosen akan melakukan praktek, karena adanya poin kemampuan menjelaskan, jangan sampai dimaknai bahwa dia adalah penguasa tunggal dari materi itu. Dia mulai menjelaskan dari awal, pengertian, definisi, contoh-contoh sampai kepada hal yang detail, sehingga tidak memberikan kesempatan ke peserta didik karena dia teringat ada satu indikator penilaian menjelaskan materi. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Ya, tentu menjelaskan materi, kemampuan menjelaskan, tapi kemudian dikombinasikan dengan keterampilan mengajar lainnya, melibatkan siswa, melakukan hubungan interaksi melalui metode atau model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kemampuan menjelaskan itu tidak berarti guru menjelaskan dari awal sampai akhir, tapi kombinasikan dengan keterampilan dasar mengajar yang lain. Berikutnya adalah keterampilan seorang guru dalam melakukan variasi dalam pembelajaran. Ingat, prinsip pembelajaran itu tidak boleh monoton dari awal sampai akhir, apalagi peserta didik kita dengan berbagai macam ragam kondisi psikologi dan lain sebagainya. Karena itu dijaga agar jangan sampai dalam durasi yang cukup lama atau agak lama tidak ada variasi sama sekali. Jika monoton, maka tentu saja akan mengurangi perhatian siswa dan akhirnya mengurangi partisipasi mereka memberi pelajaran dan ya tentu saja akan berpengaruh kepada keseluruhan setting pembelajaran. Ya, karena itu melakukan variasi bisa dilakukan dengan memberikan stimulus baik secara verbal, misalnya soal suara, soal keras lemahnya suara seorang guru atau saat kita praktek, kemudian juga tinggi rendahnya, iramanya cepat atau lambatnya dan sebagainya. Jadi kemampuan kita membuat narasi, memilih diksi itu juga menjadi, atau bahkan ini menjadi hal yang sangat penting karena modal utama seorang guru itu adalah suara. Ya, mereproduksi apa yang ada di pikirannya, pengetahuan yang dimiliki dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan, dan pintu terakhir gerbang dari semua itu adalah bagaimana formulasi secara verbal itu keluar dalam bentuk suara dan lain sebagainya. Jadi melakukan variasi dan stimulus. Tetapi juga variasi itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Variasi karena metode pembelajaran, variasi karena adanya sintaks urutan-urutan pembelajaran yang satu step dengan step berikutnya berbeda sehingga siswa terkondisikan untuk mengikuti pembelajaran dengan sangat menarik. Kemudian juga penggunaan media pembelajaran. Tentu bisa dibayangkan jika seorang guru hanya menjelaskan tanpa menggunakan media, tentu konteksnya sangat berbeda. Berbeda kalau ada slide PowerPoint misalnya, atau kalau sekarang praktik micro teachingnya harus melalui Zoom meeting misalnya, maka kemampuan untuk men-share screen misalnya, atau bahkan konten dari slide itu sendiri yang sangat menentukan. Nah,
Saya kira itu bagian dari variasi-variasi yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi juga bagian dari variasi itu adalah misalnya kemampuan kita untuk membuat game yang menarik, membuat ice breaking bervariasi. Tetapi ingat bahwa ice breaking atau game ini diupayakan yang durasinya tidak terlalu lama, tapi menarik, yang mampu untuk sekedar merefresh kembali kondisi peserta didik atau audiens yang ada dilakukan secara virtual, sehingga ya, intinya tidak monoton. Nah, tetapi ingat sekali lagi bahwa pilih game atau ice breaking yang durasinya cukup singkat tapi efektif untuk memancing dan merefresh kembali. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Jadi belajar itu adalah ada kondisi psikologi yang terjadi, interaksi antara guru, dosen dengan peserta didik. Karena itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam hubungan interaksi adalah memberikan penguatan, memberikan apresiasi, memberikan pujian dan lain sebagainya. Dan itu juga berlaku bagi kelas atau peserta didik kita. Jadi jika peserta didik memberikan respon, memberikan jawaban, maka kita bisa memberikan penguatan-penguatan yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Yang verbal misalnya, kita bisa mengatakan, ya jawaban kamu bagus. Jawabannya, ayo kita, dari jawaban itu kita beri aplaus. Ya, mengajak temannya untuk berikan aplaus. Kemudian ya memberi jempol, two thumb up for you, good, ya, good answer atau excellent, atau mungkin ada sentuhan fisik, menepuk-nepuk pundaknya, menepuk-nepuk kecil atau apalah, ya. Atau kalau misalnya memberi respon secara verbal, kalau begini ya, jawaban berkelas ini kalau begini, ya, kira-kira begitu. Tetapi ya tadi juga sudah ada respon-respon atau penguatan yang sifatnya fisik, ya, dan sebagainya. Intinya inti dari penguatan itu adalah, atau reinforcement itu adalah memberikan sentuhan secara psikologi, dan lagi-lagi tujuannya akhirnya adalah menghidupkan suasana kelas agar pembelajaran menjadi efektif. Kalau pembelajaran efektif berarti tujuan pembelajaran itu akan bisa tercapai. Nah, berikutnya adalah keterampilan yang ikut ini dalam instrumen penilaian seperti yang ditanyakan tadi adalah keterampilan bertanya. Ya, keterampilan bertanya. Bertanya ini tidak hanya menyangkut evaluasi, menyangkut tugas, kuis, dan sebagainya, tapi bertanya itu juga termasuk bertanya ketika proses pembelajaran, proses belajar mengajar berlangsung. Siapa yang sudah baca buku tentang ini itu kan bertanya, atau siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap jawaban temannya tadi dan sebagainya. Jadi atau coba kemukakan argumentasi atau alasan kenapa kamu memilih jawaban itu misalnya. Punya keterampilan bertanya. Jadi bertanya tidak saja dalam konteks untuk menguji keberhasilan pembelajaran, tapi ya bertanya untuk maksud-maksud yang untuk mendukung kesuksesan pembelajaran kita. Nah, dalam aspek bertanya ini ada juga aspek bertanya. Karena saat ini memang kita diharapkan untuk memancing pembelajaran untuk mencapai apa yang disebut dengan high order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, karena itu level-level pertanyaan kita, apalagi calon dosen, bisa diarahkan untuk memilih bahan pertanyaan, mungkin ini agak serius pertanyaannya, yang mengarah kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut. Saya kira ada kata kunci, ya misalnya HOTS itu berada pada level kognitif, level 4, C4, C5, dan C6. Jadi kemampuan analisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan untuk mencipta atau mengkreasi. Nah, ada kata-kata kunci yang bisa dijadikan bahan pertanyaan, sehingga dengan pertanyaan tersebut kita sedang mengkondisikan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, dan tentu saja berpikir tingkat tinggi hanya akan terjadi jika kita bertanya menggunakan kata-kata kunci di level HOTS ini. Tetapi ya mungkin ini sedikit tambahan bahwa tentu saja pertanyaan, jawaban, dan seterusnya yang
pada level high order thinking atau soal HOTS ini hanya akan bisa kalau pembelajarannya juga berbasis HOTS. Jadi jangan hanya mengandalkan pertanyaan HOTS, tapi ketika dibelajarkan ya standarnya low order thinking skill. Ya kira-kira ini terkait dengan keterampilan bertanya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, ingat